I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know they come strapped. Sejarah perkembangan Islam di wilayah Amerika. Muslim pertama di Amerika adalah budak sejak abad ke-16. Telah tercatat adanya orang-orang Islam yang bermukiman di Amerika Serikat. Sejarawan mencatat bahwa Islam masuk ke Amerika Serikat melalui kawasan Arizona di Amerika bagian utara dan New Mexico pada awal 1520-an. Banyak budak yang dikirim ke Amerika untuk dipekerjakan di berbagai lahan pertanian. Sejarawan memperkirakan ada sekitar 40.000 orang Islam dikirim ke Amerika Serikat sebagai budak, sedangkan jumlah keseluruhannya di benua Amerika mencapai 3 juta orang. Alfred Nunes Cabeza de Vaca, Estevanico, dan Azamor diperkirakan sebagai orang Islam pertama yang memasuki wilayah Amerika Serikat. Estevanico adalah orang Berber dari Afrika Utara yang pergi ke Arizona dengan New Mexico sebagai budak kerajaan Spanyol. Para migran Muslim memberikan pengaruh secara langsung dan tidak langsung bagi kehidupan di Amerika Serikat. Subhan Khalik dalam Sejarah Perkembangan Islam di Amerika atau Jurnal Al-Daulah Vol 4 nomor 2 Desember 2015 menuliskan, interaksi warga asli dengan migran Muslim berpengaruh pada faktor demografi Amerika, politik, ekonomi, dan perdagangan. Meski Amerika Serikat adalah negara yang menganut demokrasi liberal dan sekuler, namun di sana memberikan kebebasan beragama bagi rakyat. Awalnya, Islam dinilai agamanya imigran Timur Tengah atau Pakistan di sejumlah kota. Tapi, lambat laun justru Islam makin menunjukkan eksistensinya. Salah satunya muncul kekuatan yang disebut Black Muslim dengan tokohnya bernama Elijah Muhammad di kota Chicago. Sesuai namanya, orang-orang yang ada di dalamnya rata-rata Muslim berkulit hitam. Kelompok ini menuntut ada persamaan hak tanpa membedakan warna kulit seperti halnya ajaran dalam agama Islam. Black Muslim membawa pengaruh cukup luas. Banyak tokoh di Amerika Serikat kemudian masuk Islam. Di antaranya, orator ulung Malcolm atau Al-Haji Malik Al-Sabah, atau mantan petinju Cassius Clay yang kemudian berganti nama menjadi Muhammad Ali. Baik Ali maupun Malik, keduanya turut mendakwahkan Islam di Amerika Serikat. Sepeninggal Muhammad Ali, anaknya yang bernama Wallace Muhammad memegang tongkat estafet selanjutnya. Dia memegang organisasi Nation of Islam yang kemudian berganti nama menjadi World Community of Islam in West di tahun 1976. Perubahan nama ini untuk menjangkau dakwah lebih luas. Di bawah kepemimpinannya, perkembangan Islam bertambah maju. Dakwah antirasial yang diembannya sesuai ajaran Islam mengetuk banyak orang untuk belajar agama ini yang tidak mengenal perbedaan warna kulit hingga ras. Pada 30 April 1980, nama World Community of Islam in West diubah menjadi American Muslim Mission atau AMM untuk meneguhkan misi organisasi. Sementara itu, organisasi maupun institusi Islam makin bertebaran di Amerika Serikat seiring berjalannya waktu. Di kota Chicago berdiri Islamic Institute. Gedung ini merupakan proyek organisasi konferensi Islam internasional yang berkedudukan di Jeddah. Gedung ini dilengkapi dengan perpustakaan, ruang kuliah, aula, dan kelengkapan lainnya untuk belajar Islam. Islamic Center ditemukan pula di Los Angeles sebagai pusat ceramah dan aktivitas Islami lainnya. Sementara itu terdapat Islamic Association of North of America atau ISNA di Mansfield, Indianapolis, Amerika Serikat. Organisasi ini merupakan pusat studi Islam yang memiliki masjid dengan kapasitas untuk menampung hingga 1.000 jamaah. ISNA turut berkoordinasi dengan organisasi mahasiswa seperti Muslim Student Association
atau MSA, Organisasi Dokter Muslim dan Sarjana Muslim. MSA diketahui memiliki penerbitan buku yaitu MSA Islamic Book Service, studio rekaman, memproduksi film-film TV dan percetakan. Salah satu media yang diterbitkan yaitu majalah Al-Ijtihad atau Persatuan. Islam di Amerika setelah sekian lama memperoleh tempat khusus dalam masyarakat setempat, kaum muslim di sana dinilai memberikan kontribusi besar untuk kemajuan pembangunan. Tokoh-tokoh muslim juga mendapatkan kesempatan menduduki jabatan di jajaran petinggi Amerika Serikat. Sebagai contoh, Keith Ellison adalah anggota Kongres Muslim yang kali pertama dilantik di Amerika. Dia menjadi perwakilan dari Distrik 5 Minnesota. Keith diambil sumpahnya menggunakan salinan kitab suci Al-Quran milik Thomas Jefferson. Meski umat Islam di Amerika Serikat mendapatkan tekanan serius usai serangan Menara Kembar WTC pada 11 September 2001 ternyata tidak lantas membuat perkembangan Islam padam. Samsi Ali selaku Imam Besar Islamic Center in New York saat itu, seperti dikutip laman Antara News, menyebutkan ada titik balik setelah kejadian tersebut. Robert O. Black, Jr. yang menjabat sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Amerika Serikat untuk Indonesia menyatakan pada 9 Juli 2015 Islam berkembang sangat pesat di Amerika Serikat. Satu wilayah yang perkembangan Islamnya pesat ada di negara bagian Texas. Negara Amerika Serikat tersebut, Islam menjadi agama terbesar kedua yang diterima dan dihormati. Islam berkembang pesat di Amerika sebagai hasil dari Undang-Undang Imigrasi dan Naturalisasi 1965. Diperkirakan, terdapat lebih dari 1,1 juta Muslim baru tiba di Amerika Serikat sebelum akhir abad ke-20. Di Amerika Serikat juga terdapat organisasi Islam yang kemudian dikenal dengan nama World Community of Islam in West pada 1976. Perkembangan Islam di Amerika Serikat juga dibuktikan dengan berdirinya Islamic Institute di Chicago, yang merupakan proyek dari organisasi Konferensi Islam Internasional yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Di Los Angeles juga terdapat Islamic Center yang digunakan sebagai pusat keilmuan Islam dan aktivitas lainnya. Perkembangan Islam di Amerika Serikat juga dibuktikan dengan adanya beberapa tokoh yang memeluk Islam, seperti Malcolm dan petinju Muhammad Ali. Malcolm dan Muhammad Ali pun turut mendakwakan Islam di Amerika Serikat. Dengan berbagai perkembangannya, Islam di Amerika Serikat semakin mendapat tempat khusus dalam masyarakat setempat. Umat Islam Amerika juga dinilai mampu memberikan kontribusi yang besar untuk kemajuan pembangunan. Selanjutnya, yaitu ciri-ciri peradaban Islam di Eropa. Istilah Muslim Eropa digunakan untuk negara-negara mayoritas Muslim seperti negara Albania, Kosovo, Bosnia, dan Herzegovina. Negara-negara lintas benua seperti Turki, Azerbaijan, dan Kazakhstan memiliki populasi Muslim yang besar, seperti halnya di Kaukasus Utara Rusia. Umat Muslim Eropa sering menjadi subjek dari perdebatan yang intens dan kampanye politik. Terkadang menjadi lebih hangat ketika terjadinya peristiwa-peristiwa seperti fitnah serangan teroris kepada umat Islam. Kontroversi kartun Nabi Muhammad di Denmark, perdebatan soal cara berpakaian Islami, dan kampanye partai-partai sayap kanan populis yang melihat Muslim sebagai ancaman terhadap nilai-nilai di Eropa, seperti nilai budaya dan gaya hidup. Peristiwa tersebut juga telah memicu perdebatan yang berkembang mengenai topik Islamofobia, sikap terhadap Muslim dan partai kanan. Selanjutnya, yaitu ciri-ciri peradaban Islam di Afrika. Masuknya Islam di Afrika membuat bidang ilmu pengetahuan berkembang dan membawa kegemilangan dalam membangun peradaban. Selain itu, arsitektur dan bangunan di Afrika juga berkembang setelah masuknya pengaruh agama Islam.
Perkembangan ilmu pengetahuan di Afrika dibuktikan dengan berkembangnya kota Kairo di Mesir pada era dinasti Fatimiyah. Kota Kairo disulap oleh pemerintah dinasti Fatimiyah menjadi pusat pengembangan keilmuan dan intelektual Islam. Salah satu peninggalan dari dinasti Fatimiyah yang masih eksis hingga saat ini adalah Universitas Al-Azhar di Kairo. Dinasti Fatimiyah yang memerintah di Mesir antara 909 hingga 1171 merupakan negara yang sangat memperhatikan perkembangan keilmuan. Bahkan pemerintah Fatimiyah mendirikan beberapa lembaga pendidikan dan memberikan subsidi yang besar setiap bulannya untuk pengembangan keilmuan. Selain itu, kemajuan ilmu pengetahuan era dinasti Fatimiyah di Afrika berhasil melahirkan beberapa ilmuwan muslim. Beberapa ilmuwan tersebut adalah Muhammad Al-Tamim, fisikawan, Al-Kindi, ahli sejarah, Ali bin Yunus, pakar astronomi, dan Ali Al-Hasan bin Al-Qaitani, pakar optik. Selain dinasti Fatimiyah, beberapa kerajaan Islam di Afrika seperti dinasti Muwahhidun dan dinasti Murabitun juga sangat memperhatikan perkembangan keilmuan. Berbagai kemajuan di Afrika kemudian mulai melemah seiring datangnya bangsa barat yang kemudian menjajah negara-negara di Afrika. Yang terakhir yaitu ciri-ciri peradaban Islam di Asia Tenggara. Beberapa kajian dan pendapat mengatakan bahwa Islam yang berada di kawasan Asia Tenggara memiliki karakteristik serta wataknya sendiri yang menjadikan dirinya sebagai jantung dunia muslim. Memiliki julukan demikian disebabkan karena proses adaptasi dengan keadaan atau kondisi lokal yang pada akhirnya membentuk sebuah dinamika Islam Asia Tenggara yang khas, yang mana proses adaptasi ini berbeda dengan yang terjadi di kawasan lain seperti adaptasi Islam di Afrika, Timur Tengah, serta wilayah lainnya. Dari beberapa kajian menyebutkan bahwa karakteristik khas Islam yang dimiliki oleh Asia Tenggara ialah watak Islam mereka yang lebih ke arah toleran, ramah, serta kedamaian. Pendapat terkait hal tersebut juga dipaparkan oleh Thomas W. Arnold dalam bukunya yang berjudul The Preaching of Islam, yang mana Arnold pun mengatakan bahwa penyebaran serta perkembangan historis Islam di kawasan Asia Tenggara dilaksanakan atau dijalankan dengan jalur damai. Kemudian pendapat dari Aziumardi Azra dalam bukunya juga berbicara mengenai hal tersebut. Ia mengatakan bahwa penyebaran Islam yang berada di kawasan Asia Tenggara sangat berbeda dengan ekspansi Islam di wilayah atau kawasan lainnya, seperti di kawasan Timur Tengah, lalu kawasan Afrika, serta kawasan Amerika Serikat, yang mana di wilayah tersebut lebih condong menggunakan atau fatuh, yakni pembebasan yang dalam praktiknya sering melibatkan kekuatan militer.